ketemu lagi sama kita berdua di sini. Betul, ya masih ada Nuka Zita di sini. Dan masih ada Aisyah Gray di sini. Di mana lagi? Kalau bukan di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di mata milenial Indonesia TV ya guys. Matanya Indonesia. Aduh, gimana kabarnya kalian semua? Kabar baik, aku Nuka. Aku juga. Kita harus baik-baik ya. Kita harus baik-baik ya. Sebagai Iya. orang yang baik-baik harus baik. Betul. Biar semuanya juga baik. Betul. Gitu. Semoga juga kalian yang selalu setia nonton Hai Indonesia selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, rezekinya lancar. Amin. Amin ya kan, kita doakan untuk kita semua hari ini semangat ya. Karena kita Betul. berdua juga udah semangat nih mau nemenin kalian semua 1 jam ke depan pastinya dengan berita, informasi, tips dan segala sesuatunya yang harus kalian tahu untuk mengupdate semua informasi yang perlu kalian tahu. Betul banget. Nah ngomong-ngomong, biasa kita kan kalau di Hai Indonesia pastinya nggak jauh-jauh ngomongin Indonesia nih. Betul. Ya. Makanan, tempat wisata, apalah, budaya, adat, pokoknya semua kita bahas di sini. Ya, betul. Nah, kali ini kita mengajak kalian lagi-lagi jalan-jalan virtual. Ya, walaupun kita udah kangen banget mau liburan ya, kali aja nih di episode kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian kalau yang nantinya mau liburan ya. Tapi ini kita ajak travelingnya secara daring dulu. Secara online dulu Secara guys. online dulu, Betul. virtual dulu ya pokoknya gitu. Kita mau jalan-jalan kemana sih? Jadi kalau misalkan kalian, siapa sih orang Indonesia yang nggak suka makan bakso? Enak banget. Ada sebuah kota yang nama baksonya itu dijual di mana-mana, tapi di kota tersebut malah nggak ada. Ya, itu kota Malang, guys. Bakso. Iya, bakso Malang ada di mana-mana, tapi di Malangnya sendiri malah nggak ada bakso yang pakai bakwan. Nggak ada yang pakai bakwan. Iya, jadi dari sekian banyak, tapi di tempat itu adalah tempat favorit juga untuk dikunjungi para wisatawan ya. Iya dong, karena banyak tempat wisatanya di sana. Gitu. Nah, jadi dari sekian banyak desa wisata guys yang ada di Indonesia, nah kita mau bahas desa yang satu ini nih, adanya di Malang ya. Tadi Gray udah spill, ini menjadi salah satu favorit juga nih bagi wisatawan karena di desa itu adalah Desa Pujon Kidul Malang. Mungkin udah ada kalian yang gak asing dengarnya tentang Desa Pujon. Nah ini dia kita mau bahas. Jadi Desa Pujon Kidul ini merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang yang berinisiatif memanfaatkan kekayaan alamnya untuk wisata. Nah ada pematang sawah dan juga peternakan warga, ini disulap menjadi area wisata yang seru banget, Greg. wah itu dia ya. Memang kalau tempat-tempat wisata yang memanfaatkan kekayaan alamnya pasti seger banget untuk kita datangi. Nah, kalau misalkan kita mendengar nama kota Malang, kita kan keingetnya kota, kalau nggak bakso Malang yaitu apel Malang. Nah kalau ini ada beneran di Malangnya ya. Nah kenapa sih sebenarnya disebut kota apel? Karena Malang ini memiliki perkebunan apel yang terus berkembang sejak tahun 1950-an. Bahkan tahun 2004 nih jumlah pohon apel di Malang mencapai 2 juta batang dengan produksi 46.000 ton apel Malang. Itulah kenapa kota Malang disebut kota apel, bukan kota apel ya. Ini kota apel, beda lagi. Tapi kalau misalkan kalian mau ngapel, pacar di Boleh. Malang boleh. Bawa apelnya jangan lupa. Betul. Kalau ngomongin Malang, mungkin bukan hanya bakso, bukan hanya apelnya aja kali ya, banyak banget guys tempat wisata di sana. Terus makanan-makanan khasnya juga. Dan Makanan khasnya, terus pantai ada. pantai ada. Pegunungan ada untuk kalian yang suka off-road ya kan. Terus ataupun yang untuk menikmati pemandangan pegunungan, kalian juga bisa geser dikit ke Batu ya kan. Terus kuliner di sana juga banyak. Dan kalau sekarang ini kafe-kafe kece, warung-warung kopi bertebaran, kece, bertebaran guys. Banyak banget guys tempat-tempat nongkrong buat chill gitu kan, sekedar Bener. ngopi-ngopi. Kopinya juga enak-enak. Enak, terus udara di sana juga enak, adem gitu, sejuk gitu ya. Jadi kayaknya tuh kalau di Malang bawaannya pasti kalian lapar terus deh gitu. Nah apalagi ini ada satu tempat baru tadi kan, Desa Pujon, di mana pematang sawah dan juga area peternakan bisa disulap menjadi wisata yang sangat-sangat menarik ya. Ini bikin kita jadinya
pengen ke sana gitu, tapi tahan dulu deh guys ya. Sekarang virtual dulu, kita akan kasih ke kalian. Nah, kira-kira apa aja keistimewaan dari Desa Pujon ini ya, Grey? Betul, kita akan spill kepada kalian semua informasinya tentang daerah wisata yang harus kalian tahu ya. Tapi makanya jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di segmen kedua untuk membahas lebih dalam. Oke? Tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi dan masih sama Nuke dan juga masih ada Aisyah Grey. Dan kita masih membahas destinasi wisata Desa Pujon Kidul yang ada di Malang, Jawa Timur nih gitu. Ada apa aja ya kira-kira Grey keistimewaan tempat wisata yang ada di Malang ini? Kita bahas pokoknya sekarang ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang destinasi wisata di Desa Pujon Kidul, ada Bukit Nirwana. Nah, jadi kalau Bukit Nirwana ini salah satu lokasi wisata yang bisa kalian kunjungi ketika kalian datang ke Desa Wisata Pujon Kidul. Wisata ini menyuguhkan ke kalian itu ada pemandangan alam yang memukau dari atas bukit. Nah, di dekatnya dipenuhi dengan beragam spot-spot instagramable banget bagi kalian yang suka selfie gitu kan nanti, dan akan semakin mempercantik feeds kalian pastinya di Instagram. Ada beberapa spot foto juga yang ada di sana, diantaranya ada gardu pandang, terus ada sayap kupu-kupu, ada perahu juga, danau juga ada, hammock juga ada, ayunan, dan masih banyak spot lagi di sana ya. Nah, selain kalian bisa menikmati spot fotonya, kalian juga bisa merasakan nih camping di sekitar bukitnya seperti apa sih. Nah, tapi tenang aja karena Bukit Nirwana ini sudah memiliki banyak fasilitas yang mumpuni dan akan memberikan kenyamanan untuk kalian juga. Mulai dari ada argo wisata, terus ada taman bunga, ada kolam, gak ketinggalan ada kafe, warung-warung, hingga area parkir yang juga luas gitu. Wah, bahaya nih kalau bikin nyaman-nyaman nih. Gak mau pulang nih. Benar. Oke, hati-hati aja asal jangan kejebak. Oke, berikutnya ada Kejebak dong. Kampung Budaya. Tempat ini merupakan pemukiman warga lokal yang disulap menjadi destinasi wisata dengan kegiatan yang menarik. Seperti membuat aneka olahan susu di Pawon Deso, atau belajar membuat batik tulis, belajar membuat topeng, bermain gamelan, dan juga belajar tarian tradisional di rumah belajar. Nah, batik tulis yang dibuat di rumah belajar ini juga menjadi salah satu alternatif oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Jenis motif yang paling populer adalah motif capung dan juga bambu. Kalau kalian tertarik membelinya, batik tulis karya warga lokal di Desa Wisata Pujon Kidul dibanderol dengan kisaran harga nih sekitar Rp350.000 hingga Rp800.000. Nah, ini termasuk murah nih untuk ukuran batik tulis ya. Tapi mengingat ketersediaan bahan-bahan dan tingkat kesulitan pengerjaan batik, harga tersebut bisa sewaktu-waktu berubah ya. Jadi mungkin aja ya tergantung dengan kesulitan membuatnya, terus juga berapa lama proses yang dibutuhkan untuk membuat, karena bisa kalau misalkan ribet ya bikin batik itu bisa bulan-bulanan ya. Iya, makanya kenapa kadang-kadang harga batik tuh mahal karena proses pembuatannya yang cukup lama. Benar, berbulan-bulan gitu. Nah, selanjutnya ada juga nih tempat menarik lainnya di Desa Pujon, yaitu ada Fantasyland 4D. Nah, di Desa Pujon Kidul juga terdapat wisata Fantasyland 4D yang memiliki lukisan-lukisan 4D disertai animasi lucu berukuran besar. Gak hanya itu, Fantasyland juga menawarkan keindahan taman dengan aneka bunga berwarna-warni yang akan memanjakan mata kalian pastinya ya. Jadi ini sama seperti tempat wisata lainnya, Fantasyland 4D juga memiliki banyak spot foto yang instagramable banget buat kalian yang pastinya akan mempercantik feeds di media sosial kalian ya. Dan selain itu mereka juga menawarkan bioskop mini nih untuk menonton film 4 dimensi. Gitu guys, jadi seru banget ya, banyak banget tempatnya.
Ngomongin soal Nuke, kayaknya wajib banget nyari spot yang instagramable ya tadi ya. Dari tadi ya Nuke ya, Iya. nggak boleh lewat ya. Oh, seng bisa. Betul, saya Nggak bisa bisa lewat guys ya. buat stok foto yang diupload biar nggak sepi ya Instagramnya ya, Say. Hati aja yang sepi ya. Hati aja yang sepi, Instagram jangan sepi. Oke. Oke, berikutnya ada The Road 78. Nah, ini menawarkan berbagai kegiatan fisik yang seru nih buat kalian pecinta adrenalin. Tempat ini tuh lebih cocok untuk kalian yang ingin memacu adrenalin nih, karena di sini kamu dapat melakukan berbagai macam kegiatan off-road. Ada yang dengan jeep tempur juga nih yang sudah disediakan di sana, ataupun kamu juga bisa diajak berkeliling desa wisata Pujon Kidul hingga menyusuri perkebunan, peternakan dan juga persawahan yang ada di sana. Nah, The Road 78 kamu juga dapat bermain paintball dan seolah-olah sedang melakukan perang melawan musuh. Paintball ini nih pastinya bakal seru banget dan tidak membahayakan ya. Jadi jangan khawatir karena pelurunya ini terbuat dari cat. Nah, The Road 78 memang dikonsepkan mirip dengan daerah yang ada di Texas. Jadi kalau kamu mau berkuda atau seolah-olah menjadi seorang koboi, nah di sini juga disediakan penyewaan busana koboi dan kuda beneran yang bisa ditunggangi guys. Ya, bukan kuda-kudaan ya. Bukan. Kuda beneran kali ini. Guys, nah kalau tadi kan udah banyak spot foto, terus tempat Bermain, off-road juga ada. Jangan salah, kita juga punya, kalau habis kayak gitu kan pasti lapar ya. Nah, di penting sana tuh. punya kafe, namanya Kafe Sawah nih ya kan. Kafe Sawah di sini juga menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Desa Wisata Pujon Kidul ya. Bahkan ini sedang hits banget kalau di Malang nih. Anak-anak arek-arek Malang ini lagi ngefans banget, mungkin lagi banyak yang cari tahu seperti apa Kafe Sawah, karena Kafe Sawah ini menyediakan tempat ya lagi-lagi untuk berselfie dan yang pastinya instagramable banget ya kan. Nggak Nuke kalah banget tuh. Oh kan. Cocok dengan namanya. Kafe Sawah ini memang terletak di pesawahan ya, tapi jangan salah sangka dulu nih, karena pemandangan di sini tidak hanya ada hamparan sawah yang membosankan, tapi di sini juga ada beberapa spot selfie yang menarik nih, seperti ada taman bunga, jembatan, sampai bangunan yang terbuat dari bambu juga ada. Terus pemandangan dengan latar pegunungan juga ada, dan kalian masih bisa explore banyak lagi di situ pokoknya ya. Dan ada beberapa tempat juga yang sangat cocok untuk dijadikan lokasi foto prewedding. Mungkin ada yang mau foto prewedding? Mungkin ya kita foto sendiri aja dulu, nanti cowoknya tinggal diedit ya, dimasukin kalau pas ketemu. Iya, jadi kalau kalian ingin pemotretan di sana, kalian bisa membawa sendiri peralatannya, dan kalian juga bisa menghubungi, mungkin di sana ada pengelolanya kan, gimana sih kalau saya mau foto prewedding di sana gitu. Tapi saya foto dulu sendiri. Loh Mbak, calonnya kemana? Belum, lagi dicari gitu. Yang penting Nyusul mas. foto aja dulu. Benar. Iya kan? Nah, jadi di sana juga menawarkan paket foto prewedding pokoknya dengan harga yang cukup terjangkau guys ya. Dan gak jauh dari sana juga kalian dapat berkuda seperti tadi juga di dataran tinggi dengan pemandangan pegunungan yang ada di sekitar. Kafe Sawah ini juga cocok banget untuk wisata bareng keluarga gitu. Nah itu dia, seru banget ya guys buat kalian yang pengen liburan ke Malang, jadi nggak lagi-lagi ke situ lagi ya. Banyak Ini pilihan tadi. benar banget, jadi satu desa kamu bisa mendapatkan semuanya ya, Betul. mulai dari wisata pemandangan, wisata kuliner, wisata aktivitas outdoor, dan masih banyak lainnya. Budaya juga tadi ya, kalau kalian mau belajar budaya dari gamelan, terus juga tari-tarian, Batik, iya. batik, semuanya ada di sana. Jadi one stop banget nih untuk kalian yang berwisata ke Malang. betul. Jadi kalian nggak taunya hanya mungkin satu daerah aja, satu tempat lokasi aja, karena memang sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, di Malang nih tempat wisata benjamurnya lagi banyak banget. Air terjun juga, tempat-tempat kalian yang suka nge-healing itu Iya, ya. air terjun apa tuh namanya? Banyak. Yang Ada beberapa kok di sana keliling di itu yang Malang. bagus. Iya. Terus ya Bromo udah pasti ya Ya. kan. Kalau kalian mau lihat cantiknya Bromo tuh kayak gimana ya. Dan di Batu apalagi banyak juga tempat-tempat wisata yang nggak bisa kita sebutin satu-satu yang bagus. Iya betul. Dan ini salah satunya nih mungkin yang terbaru buat kalian, Desa Pujon ini gitu, yang ada di Malang juga. Di sana kalian mungkin yang suka selfie kayaknya ya, karena
tempatnya menawarkan instagramable banget gitu katanya buat foto-foto gitu. Pokoknya kalau kalian ke sana bawa beberapa baju ya guys, supaya stok fotonya gonta-ganti baju bisa Oh, diupload Tidi. kapan aja ya Oh, kan, foto-foto Tidinya. cantik kalian. Betul. Nah kayaknya kita udah lumayan ngasih informasi menarik nih, banyak juga di segmen ini. Jangan Masih nanti ya kemana-mana tentunya. kita bahas lagi ya. Kita tentang akan bahas Desa lagi. Pujon lagi ya. Ya itu dia, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai millennials, terima kasih sudah menanti. Kita berdua kembali masih dengan Aisyah Gray di sini. Dan juga ada Kak Azita di sini. Di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, kita masih ngomongin soal Desa Pujon ya, wisata Desa Pujon. Nah, kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang Desa Pujon Kidul. Nah, kalau misalkan kita mau pulang ke Jakarta kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita nggak mampir beli oleh-oleh, bener nggak? Ke Jakarta aku kan kembali dari Bawa Malang. oleh. Ya. Bawa oleh-oleh. Terlalu maksa ya lagu gue. Agak maksa, oke. Nih kalau misalkan kita ngomongin oleh-oleh, selain batik ada apa sih oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang? Nah yang pertama ada sari apel guys. Lagi-lagi apa? Nah Malang emang ya kan terkenal dengan apel nih. Jadi mulai dari buah apel hingga minuman olahan buah apel ada di sana. Nah sari apel ini sangat digemari nih buat masyarakat Malang sendiri. Rasanya yang manis pun mampu memikat para jomblo, para wisatawan ya. Jadi ada banyak produsen yang menghasilkan sari buah apel, tapi kamu perlu cermat nih dalam memilih mana yang tidak menggunakan bahan pengawet. Kamu bawa-bawa jomblo. Tadi Apa? untuk wisatawan. Untuk wisatawan ya, bukan untuk yang jomblo. Nah, kalau tadi ada sari apel, ini juga ada keripiknya gitu. Jadi selain dibuat sari apel, Malang juga menghasilkan keripik apel, guys. Itu udah terkenal banget lah ya, siapa sih yang nggak tahu kalian. Tapi kalau pun kalian dapat menemui berbagai macam buah yang dijadikan keripik, karena memang oleh-oleh ini nih banyak banget dipilih untuk wisatawan gitu loh. Dan nantinya untuk dibawa pulang ke kota asalnya mereka masing-masing. Tentunya buah tangan ini menjadi pilihan yang sangat cocok untuk memperkenalkan cita rasa dan aroma Malang yang penuh dengan buah dan juga pastinya manis-manis tuh banyak di sana. Nah bener banget. Nah selesai dengan buah dan juga keripik ya, kita ada lagi nih yang wajib kalian beli yaitu pia mangkok. Nah jadi gak cuma Jogja yang memiliki bakpia, Malang juga punya pia khas yang bernama pia mangkok. Nah rasa yang dihasilkan oleh pia mangkok Malang ini gak kalah nikmah dari bakpia khas kota wisata lain. Jajanan yang mampu bertahan hingga 2 minggu ini rasanya tuh manis dan juga gurih. Membuat pia mangkok ini cocok bingo untuk dijadikan oleh-oleh guys. Duh jadi kepengen ya. Pia mangkok ngomongin guys. itu tuh enak banget sih guys. Apalagi yang baru gitu. jadi. Duh masih anget gitu kan. Aduh udah jangan dibayangin deh. Jangan dibayangin. Karena kita jauh dari Malang guys sekarang. Betul. Gitu. Sedih. Neng sedih nih. Oke selanjutnya juga ada Malang Strudel. Nah kue khas Malang yang satu ini saat ini sudah menjadi oleh-oleh yang sering banget dipilih oleh para wisatawan. Strudel adalah kue yang berlapis ya dan diisi dengan berbagai macam buah-buahan. Jadi kalau kalian memiliki strudel untuk menjadi oleh-oleh, kalian bisa banget mengunjungi pusat oleh-oleh khas Malang atau toko Malang Strudel di sekitar kota maupun Singosari gitu. Nah itu, oke kita balik lagi guys ke apel. Apel meneh. Apel nih ya, ini ada jenang apel. Nah Malang ini emang gak habis mengolah buah apel saking banyaknya tadi ya, ada tontonan ya. Untuk menjadi berbagai bahan produk. Nah setelah membuatnya menjadi minuman, keripik, terus juga kue, kini apel kembali digunakan untuk dibuat jenang atau dodol. Dodol Nah, lipet. Bukan.
Belum, bukan dodol lipet ya. Nah, jajanan tradisional yang kenyal ini nih semakin kaya rasa tentunya dengan rasa manis dari apel. Dodol lipet, dodol lipet, dodol lipet. Ya. Dodol lipet. Yuk kayak orang cacat yuk. Yuk. Kayak orang cacat. Malu. Ada apa lagi nih? Sakit deh. Oleh-oleh. Selanjutnya ada coklat tempe guys. Emang dia dodol lipet agak dimaklumi ya guys ya. Nah ini coklat tempe. Kok bisa ya? Coklat apa tempe sih? Coklat tempe. Itu kan Nuka nggak jelas nih. Mau coklat atau tempe? Jangan salah. Ini oleh-oleh khas dari Malang. Coklat tempe? Iya, jadi tempe dibalut coklat. Atau mungkin beberapa dari kalian akan merasa jajanan ini cukup aneh nih ya guys. Kamu Agak bayangin aneh gak? sih. Biasanya kan tempe kita cocol pakai sambal ya. Ini coklat. Atau nggak kecap lah ya? Iya, masih masuk lah ya manis. Ini coklat tapi tempe. Ya udah, tapi kalian nih harus coba dulu katanya coklat tempe ini. Jadi ini tuh adalah jajanan perpaduan dari manisnya coklat dan gurihnya tempe. Beneran loh. Mungkin kayak keripik-keripik pisang gitu kalian dibalut coklat kadang-kadang bisa jadi enak juga loh. Iya juga, tapi tempe. Iya juga, ntar kita coba di rumah gue. Makanya Coklat gue cobain panasin, tempe gue jangan goreng, bikin sendiri, gue jangan goreng ngide, garing. jangan bikin sendiri. Indomie aja belum tentu enak ya. Iya, Jangan. dodol lipet ya. Oke. Nah ini dia nih untuk kalian kesayangan kita, ada oleh-oleh yang wajib kalian bawa terutama untuk orang tersayang yaitu bakpao sayang. Jela, sayang banget. Sayangnya sayang banget ya. Dikasih bakpao. Ih, bakpaonya aja namanya bakpao sayang. Yang dikasih orang tersayang. Iya betul, Atau tapi yang pernah sayang disayang. gak ada. Iya. Gak ada. Sayang gak ada. Oke. Nah jadi ini perpaduan antara lembutnya roti bakpao ditambah dengan isi yang hangat membuat siapapun akan menyukai bakpao. Malang pun memiliki bakpao khasnya nih yang dinamakan dengan bakpao sayang. Gak hanya berisikan selai berbagai rasa, bakpao sayang juga diisi nih ya, diisi dengan berbagai kacang-kacangan guys. Jadi udah disayang, dikacangin. Biasanya gitu, lagi sayang-sayangnya tahu dikacangin. Ya udah, makanya. Kamu juga. Makanya guys, jangan makan bakpao yang nantinya bakal dikacangin ya. Gitu aja. Kayak udah, itu hobi atau emang udah kebiasaan ya? Aku nggak tahu, emang ada yang suka dikacangin ya? emang ada ya? Nggak ada, setahu aku yang suka dikacangin gitu nggak ada. Banyak. Makanya guys ya, janganlah kacang kau jadikan untuk mengacangi orang. Dimakan aja lebih enak gitu. Oke. Dari kacang-kacangan yang dikacangin, sekarang kita ke madu kelanceng. Namanya lucu ya? Madu kelanceng. Apa tuh singkatan dari kelanceng? Kelanceng kan yang bunyi itu kan? Bukan, itu bukan. Itu apa? Itu apa? Gue lupa namanya. Kelenceng. Oh, lonceng. Lonceng. Jauh, Grey, jauh. Jauh ya? Jauh. Oh. Oke. Lumayan cukup agak dikacangin Oke, ya. agak jauh ya. Oke. Yuk lanjut yuk, madu. Kalau kita ngomong madu adalah olahan yang memberikan begitu banyak khasiat luar biasa buat kita ya. Jadi sehingga dengan memilih madu sebagai oleh-oleh, tentunya ini bisa digunakan untuk kesehatan kalian dan juga keluarga kalian. Nah, madu khas Malang ini namanya madu kelanceng guys. Nah, di mana untuk satu botol besarnya dibanderol dengan harga 130.000 sampai 150.000 aja. Gitu, daripada dikacangin dengan beli madu kelanceng. Dari disayang, dikacangin, di madu. Ya. Masuk juga. Lancang juga tuh dia. Kan? Iya benar-benar, dari disayang, dikacangin, di madu. Relate ya. Oke, jangan mau di madu guys. Jangan mau di madu, mendingan beli madu aja biar sehat. Kalau di madu nggak sehat. Betul. Dodol lipet parah. Dodol lipet ya. Oke, berikutnya nih ada keramik dinoyo. Oleh-oleh tidaklah selalu tentang makanan guys.
Namun cindera mata seperti keramik pun justru memberikan nilai seni yang tinggi. Nah, kamu bisa membawa kerajinan yang satu ini untuk ruangan di rumah kamu ya. Siapa tahu ya kan belum ada keramiknya, masih cuman semen putih aja ya kan. Bolehlah beli di sini. Karena setiap ukirannya ini dibuat langsung oleh tangan para pekerja. Jadi homemade yang berasal dari masyarakat Malang, itu asli ya, asli masyarakat Malang. Sehingga pastinya memberikan kesan tersendiri, atau mungkin siapa tahu ke Malangnya bareng sama pacar terus kayak berkesan banget, belilah keramiknya ya kan. Bisa Siapa diukir tahu ya. abis beli keramik kebeli rumah. Iya, ukir deh tuh keramiknya pakai muka kalian berdua. Enggak gitu, enggak gitu yuk, enggak gitu yuk. Ya kalau kalian kesana Agak bawa enak pasang. juga ya. Iya. Apalagi kalau lagi berantem, injek-injek tuh keramik. Injek-injek gitu. Kok muka aku dihapus gitu? Enggak, abis diinjek. Enggak. Ya kan, kalau yang bawa pasangan mungkin beli bakpao sayang tadi bisa. Betul ya. Kan? Kalau nggak ada yang sayang ya mungkin beli itu yang kacang-kacangan ya kan biar Iya, dikacangin. dikacangin Atau madu. sekalian. Madu kalau kalian mau di madu, enggak usah minum madu aja maksud Nuke gitu. Nah itu dia berbagai oleh-oleh yang bisa kalian bawa pulang say. Itu semuanya enak-enak banget ya. Apalagi tadi olahan-olahan apel banyak banget ya, Gri. Ya kayaknya itu berasa banget oleh-oleh dari Malangnya ya kalau misalkan Iya, ada dari apalagi apel. kalian mungkin abis pulang dari Malang mau ngapel ke rumah Camer. Iya. Biar nggak dikacangin, beli deh tuh apel Malang yang banyak. Bener. Gelondongin aja tuh berapa kilo di rumahnya, ntar kalian pasti Gelondongin, wah banjir apel say. waduh, calon nantu gue baik juga ya gitu. Baik juga. Baunya apel. Nah Yaudah. itu ya. Oke kalau gitu kita akan ngobrol lagi, kira-kira kita akan membahas apa ya, informasi apa yang akan kita Betul. gelondongin ke kalian selain apel. Nah, pastinya ada banyak yang menarik lagi yang bakal kita kasih ke kalian. Tapi tahan, kalian harus tetap stay tune dulu, kita harus break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenials, terima kasih untuk kalian yang setia menanti ya. Kita juga gak lama-lama tadi kita kembali lagi di Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Aisyah Giri di sini. Dan juga masih ada Nuke Azita di sini. Iya, kita berdua masih di sini tentunya untuk memberikan informasi. Yang pertama, Nuke mau ngasih tahu apa sih Nuke? Lagi-lagi kita masih ngomongin makanan ternyata. Ih, Keripik-keripikan. Ih, keripik apa lagi selain keripik apel? Iya, ternyata ini ada keripik nangka juga. Asli Malang tapi dijualnya sampai ke Taiwan. Hah? Sampai Jauh ke Taiwan? banget. Iya. Aku terkejut guys. Oh, kaget. Ayam. Iya. Lagi ngomongin nangka. Bukan Padahal ngomongin ayam. nangka doang ya. Oke. Iya. Oh, saking kagetnya kan jadi Aku kan kaget, ayam gitu. ayam, Ada gitu. keripik nangka guys. Oke, gimana coba tentang keripik nangka yang dijual hingga ke Taiwan ini? Nah, ini pada kegiatan sosialisasi Export Center Surabaya di Kota Malang awalnya pada Maret kemarin nih, 2002 lalu ya kan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini melakukan pelepasan ekspor perdana produk UKM. Nah, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau di Jenpen, Kemendak, memfasilitasi ekspor perdana dua pelaku usaha kecil menengah atau UKM, CV Aura Sufa dan juga PT Argo Nur Nikayan Abadi. Nah, kalau CV Aura Sufa ini dari Kabupaten Malang ke Taiwan ini mengekspor keripik nangka dan aneka buah atau mixed fruit dan asli Indonesia senilai 23 juta dari total trial order yang senilai 53 juta rupiah. Nah, CV Aura Sufa adalah perusahaan produsen makanan ringan dan distributor yang berlokasi di Malang guys ya. Dan sudah berdiri sejak tahun 2015 silam nih. Kalau PT Agro Nur Nikaya Abadi ini mengekspor Agak kesandung ya. Iya. Enggak apa-apa. produk lidi nipah kelapa senilai 550 juta ke importir Koko Ltd Thailand. Nah, ekspor PT Agro ini ya merupakan pengiriman kedua ke Thailand. Sebelumnya mereka juga sudah melakukan ekspor pada Januari 2022 lalu senilai 588 juta dengan volume mencapai 112 ton dengan mitra dagang Werbrom Thailand.
Nah, CV Aurosufa dan juga PT Agro Nurnikaya Abadi adalah binaan program Export Center Surabaya. Dan program tersebut merupakan hasil kerjasama Kemendak dan Kadin Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola. Di program tersebut, pelaku usaha nantinya dapat memperoleh layanan konsultasi nih, satu pintu terkait peluang ekspor. Nah, jadi pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan juga. Pendampingan standarisasi produk, terus promosi prosedur ekspor kayak gimana, serta permasalahan pelaku usaha melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan gitu. Wow, itu dia ya. Jadi ternyata hasil karya keripik dari Malang dan juga snacknya berhasil untuk diekspor keluar. Betul banget, keren ya. Nah, berikutnya nih ada juga masih tentang ekspor ya. Ini ada kopi Sumatera Utara yang ekspornya meningkat. Kepala Karantina Pertanian Belawan Andi PM Yusmanto mengatakan nih Sumatera Utara atau Sumut sudah meraih 1,480 triliun dari volume ekspor kopi sebanyak 630 ton ke berbagai negara selama Januari hingga April 2022. Nah, berdasarkan data IQ Fast Badan Karantina Pertanian, permohonan sertifikasi kopi ekspor itu untuk ke berbagai negara nih, mulai dari China, terus juga Vietnam yang juga merupakan penghasil komoditas itu. Selain ke China dan Vietnam nih, kata dia biji kopi Sumut juga diekspor ke antara lain seperti ke Amerika Serikat, mungkin untuk Starbucks ya. Terus juga ada Kanada, Australia, Jepang, Belgia, Korea Utara dan juga Belanda guys. Nah, Karantina Pertanian Belawan kata dia terus mendorong peningkatan ekspor biji kopi dan juga komoditas pertanian lainnya untuk mendukung petani dan juga eksportir. Sekaligus katanya untuk mendukung dan mensukseskan gerakan 3 kali lipat ekspor pertanian atau GRATIX yang digagas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Karantina Pertanian Belawan lanjutnya terus memberikan bimbingan teknis pemenuhan persyaratan sanitari dan juga fitosanitari. SPS measure sesuai dengan persyaratan negara tentunya ya, persyaratan negara tujuan ekspor. Wow, semakin membanggakan Indonesia ya, good job. Oke, lagi-lagi ini hasil alam Indonesia ya, berhasil dilirik oleh luar negeri. Tadi kopi, keripik ya kan. Ini kelapa parut kering asal Indonesia dilirik Bulgaria. Wow, jadi ekspor perdana produk high fat desiccated coconut atau kelapa parut kering produksi PT Sasa Inti ini dikirim ke Bulgaria yang dilakukan di PT Sasa Inti. Jadi ya kan, Mendak ini mengatakan berbagai upaya terobosan perlu ditempuh nih untuk menembus pasar non-tradisional seperti Bulgaria. Nah, ekspor kelapa parut kering itu juga turut menjadi upaya bersama mempopulerkan Indonesia Spice Up the World atau misi mempopulerkan bumbu masak dan kuliner Indonesia. 5 negara tujuan ekspor terbesar kelapa parut kering Indonesia adalah Jerman, terus ada Rusia, Singapura, Belanda dan juga Mesir nih. Dalam pelepasan ekspor kali ini turut hadir Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Bapak Didi Sumedi dan juga partnership Bella Group Bulgaria serta Komisaris PT Rodamas Franky Sibarani. Keberhasilan ekspor perdana kelapa parut kering ini tidak lepas dari kerjasama juga ya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Bulgaria gitu. Wow, itu dia ya. Jadi kalau bisa kita jangan kebanyakan impor tapi harus perbanyak lagi ekspornya ya. Iya. Sebenarnya tuh Indonesia tuh kaya banget ya, Grey. Tapi asal jangan diekspor terus kita beli lagi dari luar. Ya. Iya, kebanyakan gitu kan. Kebanyakan gitu. Kesedih banget. Padahal kalau kita beli langsung itu murah meriah, tapi karena kita belinya di sana nggak tahu ya madein Indonesia. Makanya kita tuh harus orang-orang Indonesia nih harus bisa gitu loh mengelola kekayaan alam kita sendiri. Benar gitu. Kayak kamu tahu nggak parfum-parfum yang kita beli misalkan nih dari luar, itu bahan inti utamanya adanya tuh di Indonesia, pohonnya. Adanya di Papua. Mereka rame-rame datang ke Papua untuk ngambil pohon itu dijadikan parfum, dijual ke sini kita beli. Sedih nggak? Sedih nggak?
Jutaan kan? Jutaan. Coba kalau kita orang-orang Kalau Indonesia belinya bisa sih aku nggak ngelola. sedih, harganya yang aku sedih. Iya, dia pinter ya ngambil bahan baku, karena aku kemarin baca gitu sangat sedih gitu, bahan baku di sini dibelinya murah. Mereka bawa keluar, diolah menjadi parfum, karena kalau nggak ada pohon itu tuh utama banget buat jaga wangi-wangian itu tuh pohon itu, dan adanya di Indonesia. Nah itu Sayang dia. kan kalau kita bisa Sayang ngolah banget. sendiri, kita bisa bikin parfum khas Indonesia yang mungkin bisa mendunia nantinya. Mereka bingung ngambil bahan bakunya dari kita, belinya murah, dijual ke kita lagi mahal banget. Ya udah kita bikin Nuke Parfum ya. Nuke Parfum, loh kok kayak tempat refill. Nuke Parfum ya kan? Parfum. Jadi tempat refill nih guys gitu. Nah memang ya kalau misalkan kita Indonesia sebagai negara paling kaya di dunia ya, banyak banget sebenarnya kalau misalkan kita punya ide kreatif dan juga support dari pemerintah, pastinya akan lancar bisnis kalian. Nah kita udah mulai harus support nih pengusaha-pengusaha kecil ya, pengusaha-pengusaha kecil supaya bisa menjadi pengusaha besar. Dan salah satu cara mensupportnya adalah ya dengan kita sendiri yang beli ya. Iya dong, makanya maksudnya Indonesia nih SDM-nya harus lebih baik lagi ke depannya. Jadi bisa mengelola hasil kekayaan bumi kita sendiri, nggak nanti dibeli negara lain, terus habis itu udah jadi negara lain juga jualnya ke kita-kita lagi. Nah itu dia Sedih makanya. kan, Sedih banyak kan? banget gitu. Nah ini mungkin contoh kecil tadi ya, kayak kelapa parut kering, itu kan biasa buat jadi bumbu masak. Keripik nangka. Keripik nangka, apalagi kita di sini punya kopi rempah-rempahnya. Tapi kalau kopi sih banyak. memang udah lama banget ya kita Iya. memang mengirim ataupun menjual kopi-kopi Indonesia ke luar negeri, karena memang kalau kita ngomongin kopi ndak ada kopi paling enak selain kopi Indonesia. Benar ya. banget. Kita Itu punya dia. berbagai macam ciri khas kopi di Indonesia ya. Iya betul. Seru banget ya kalau ngomongin soal kekayaan alam Indonesia. Tapi tahan dulu guys, kita masih mau bahas yang menarik-menarik lainnya untuk kalian. Tapi jangan kemana-mana, tetap di mana Grey? Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi. Balik lagi tentunya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke. Nah Nuke, dari tadi kita udah bahas banyak banget ya, dari segmen 1 tempat-tempat wisata, terus juga makanan oleh-oleh, sampai makanan-makanan Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Iya. Nah, dan di segmen terakhir kita nih, kita akan ngasih informasi-informasi unik ya yang wajib kalian tahu. Seperti yang mau temenku kasih tahu nih, ada unik banget Nuke yang tadi kamu bilang tuh tadi, kasih tahu. Iya. Terus tadi lihat gak sih aku tepuk-tepuk banyak nyamuk. Indonesia tuh nyamuknya banyak banget deh. Bener. Tapi kalian tahu nggak sih ada satu negara yang katanya di sana tuh nggak ada nyamuk sama sekali. Yang bener Nuke. Makanya aku bingung itu. Yang bener Nuke. Iya. Kenapa? Itu curang? nggak mungkin banget Nuke, nggak mungkin Grey, banget. gitu. Aku juga nggak tahu kenapa itu negara nggak ada nyamuknya. Kenapa? Apa dia punya sistem otomatis gitu nyemprot obat nyamuk setiap hari gitu. Atau mungkin nafas orang-orangnya? Jadi bikin nyamuk takut. Betul. Kita bahas ya, ini katanya negara Islandia guys, negara yang tanpa nyamuk. Loh kok iso gitu kan? Kehadiran nyamuk nih memang sangat mengganggu kenyamanan kita semua ya. Apalagi nyamuk juga bisa menimbulkan gatal, bahkan penyakit mematikan seperti malaria dan juga demam berdarah. Nah, Islandia punya lebih dari 1.000 jenis serangga, tapi kenapa di sana nggak ada nyamuk? Kenapa hanya di Islandia nyamuk nggak ada? Ini nggak adil gitu. Semua berhak bahagia, Besti. Kebahagiaan kita tidak diukur oleh nyamuk, Besti. Oke, karena ternyata di sana Besti tidak ada genangan air yang bertahan lama di Islandia. Jadi karena tidak ada genangan air yang bertahan cukup lama, sehingga tidak memungkinkan siklus pertumbuhan dan perkembangan nyamuk guys ya. Jadi suhu di sana kan beku. Islandia ini memiliki suhu rendah mencapai minus 38 derajat. Aduh nggak ngerti lagi tuh dinginnya kayak gimana ya. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa hidup. Nyamuk masuk sana langsung jadi keripik kali ya. Benar. Beku.
Benar. Berarti selain di Islandia di kutub juga nggak ada kali ya? Bisa, karena dingin. Nah, ekosistemnya kan jadinya nggak ramah nyamuk nih. Hal ini karena komposisi kimia dalam air, tanah, dan juga ekosistem Islandia secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk gitu. Karena dingin. Kayak mana di sini mau nggak ada nyamuk, orang genangan di mana-mana? Mana? Genangannya Tinggi-tinggi. tinggi. Genangan air, genangan masa lalu, campur. Tuh, Aduh. campur jadi satu guys, tumbuhlah tuh nyamuk ya kan. Kamu jangan menggenang air matamu, nanti banyak nyamuk. Kayak Iya ya. Air mata kita mungkin unsurnya bisa bikin nyamuk kalau lebih- nangis mulu nanti keluarnya jentik. jentik nyamuk malah ya. Iya. Udah bukan air mata. Iya, aduh bukan air mata. Segitunya ya. Segitunya, keren kan? Hebat ya. Keren loh. Dingin banget deh kayak dia. Gimana? Oke, berita selanjutnya nih yang unik adalah komik pertama Captain America ini dilelang guys. Komik pertama Captain America terjual dalam pelelangan dengan nilai sebesar berapa kira-kira? 44,5 miliar guys. Kamu bisa beli negara instead of beli komik ya kan. Aduh, beli komik 44 miliar tuh siapa yang beli? Dan ini menjadi salah satu komik klasik termahal yang pernah dijual ya. Komik yang dilelang melalui Heritage Auction itu dibeli dengan seorang yang dirahasiakan. Takut dikejar pajak kayaknya ya. Kayaknya. Komik pertama kali ini diterbitkan pada tahun 1941 memperkenalkan Kapten Amerika bersama sahabat karibnya yaitu Bucky. Nah, Kapten Amerika pertama ini berisi 45 halaman dengan sampul yang menampilkan sang pahlawan super tengah meninju Adolf Hitler dan juga melawan Nazi. Nah, mungkin penjualan komik Kapten Amerika edisi pertama pada saat pertama kali diliris ini kan waktu itu hampir mencapai 1 juta kopi. Nah, Kapten Amerika dikenal sebagai superhero bertema patriotik karena kostumnya mengadaptasi bendera Amerika Serikat. Kapten Amerika kemudian menjadi salah satu karakter yang paling menonjol dan tetap bertahan di tengah kemunculan berbagai superhero dalam industri komik Amerika. Di era modern, Kapten Amerika telah muncul dalam ratusan edisi komik Marvel. Ia juga menjadi salah satu pionir karakter komik yang diadaptasi menjadi film dan menjadi bagian dari semesta Marvel Cinematic Universe. Oke. Komiknya 45 lembar. Harganya laku 44,5 M. Berarti satu lembarnya 1 M. Ini nggak adil guys. Ini nggak adil. Udah habis dibeli dimakan rayap. Nggak adil guys. Kalian juga bisa beli buku tulis saya waktu SD. Saya jual deh. Dengan tulisan-tulisan abstrak saya boleh? Iya boleh. Siapa tahu laku kan? Boleh. Aku mau jual buku tabungan guys, ada yang mau beli nggak? Buku tabunganku aku jual. Mau aku kalau lakunya 44 M. Aku punya kartunya doang nggak apa-apa, bukunya buat kamu. Iya, yang penting isinya ya. Ya betul. Iya kan, yang penting kalau kita mah isinya. Yang penting isinya sama kartunya buat ngambil. Iya. Kan dia kartunya apa? Bukunya doang lah. Iya, bukunya nggak apa-apa deh. Iya, bukunya buat kamu nggak apa-apa. Yang penting bayarnya. Aku jual 44 M. Boleh, boleh. Boleh ya? Ya diskon dikit lah. Ya gitu. udah 43,9 M. Iya ya, itu udah diskon banget itu. Ya. Harganya turun banget itu. Betul. Boleh lah ya, nanti kita tunggu kirimannya. Gila, lama-lama halu. Nah, ada juga yang selanjutnya ini agak lucu juga nih. Apa tuh? Kita akan tebak-tebakan. Yang lucu pasti aku. Aku juga. Iya kan? Iya, Ya. iya gitu. Oke gitu, beritanya itu aja. Kira-kira kalau kita lucu mitos atau fakta? Itu sih pasti mitos ya. Nah, kita juga mau bahas nih mitos atau fakta kalau ternyata angkat beban ini bikin wanita berotot. Ya, aduh, beban hidup aja udah bisa bikin berotot apalagi angkat beban. Ya iyalah, setiap hari latihan angkat beban. Lihat tuh atlet-atlet angkat beban. Ototnya udah segede-gede gaban. Tergantung. Ya, tapi rata-rata pasti berotot. Betul. Ya kan? Lemaknya nggak kayak kita, lebih banyak daripada otot. Betul. Iya gitu. Jadi katanya latihan angkat beban identik banget dengan laki-laki kan biasanya. Nah, kalau untuk membentuk massa otot agar lebih tampak kekar dan kuat tuh biasanya kalau laki-laki tuh kan angkat beban. Kalau zaman sekarang yang melakukan latihan angkat beban bukan hanya laki-laki guys ya, tapi kaum perempuan juga sudah ada yang melakukan banyak angkat beban ini gitu kan. Nah, apakah angkat beban ini juga bisa membuat wanita berotot? Jawabannya enggak guys.
Lah terus itu yang atlet-atlet itu Mungkin bukan otot besar gitu kali kayak laki-laki. tapi kan ada yang sampai kayak gitu. Faktanya wanita itu tidak mudah menaikkan massa otot untuk menjadi bulky seperti pria. Karena wanita dan pria ini kan hormonnya beda. Ya. Nah, kalau pria ini hormon testosteronnya ini bisa meningkatkan massa otot lebih cepat. Kalau sementara untuk di perempuan tidak memiliki hormon testosteron yang bisa mengembangkan otot-otot di lengan. Selain itu, meningkatkan kekuatan otot dan ketahanan tubuh, latihan angkat beban juga berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang. Gitu katanya. Nah, jadi memang nih untuk wanita-wanita yang mengangkat beban ataupun dumbbell dengan yang berat-berat gitu ya, itu akan lebih sulit untuk mencapai postur badan seperti laki-laki yang gede bulet gitu. Kecuali kalau misalkan memang dibantu sama suplemen hormon gitu-gitu deh. Kalau misalkan mama mau gede banget, karena makanya ada beberapa begitu kali ya. betul, karena memang hormon itu juga kan menentukan bentuk badan. Kenapa wanita pinggangnya lebih kecil, lebih pinggulnya lebih berbentuk, besar. iya. Itu kan karena hormon kan. Kalau misalkan kamu badannya kayak laki-laki, ya berarti harus dibantu terapi hormon juga gitu. Jadi kalau kamu lihat nih cewek-cewek yang kayak apa ya, kayak cowok bulat gitu tuh, itu pasti dibantu juga guys. Oh, jadi nggak diatur gampang ya? dietnya. Oke, jadi itu tadi. Gitu. Berarti itu mitos ya? Iya. Gitu. Nah, kalau Walaupun bukan tidak mungkin ya, mungkin aja Mungkin, gitu. mungkin. Jadi walaupun Bisa. nggak mungkin aja bisa. Tapi tergantung memang ya, orangnya ya. kalau misalkan zaman dulu kan ya kayaknya ibu-ibu, ih cewek jangan latihan angkat beban nanti badannya kayak laki-laki. Tapi kalau justru sekarang nih itu dianjurkan oleh banyak pakar kesehatan. Kenapa? Karena sebenarnya kan tinggal diatur aja berapa beban yang mau kamu gunakan untuk angkat beban kamu. Terus juga gimana cara ngangkatnya, terus koreo bentuk koreo tuh jadi gerakannya kayak apa gitu. Itu juga menentukan nanti bagaimana bentuk tubuh kamu nantinya maunya seperti apa. Sesuai kita ya, maunya kayak Iya, gimana. tapi mungkin. memang kalau mau kurus katanya justru harus angkat beban, say. Kenapa? Karena dengan bertambahnya massa otot di tubuh, semakin besar juga lemak yang akan dibakar. Tapi semakin berat beban hidup juga bisa membuat makin kurus. Betul, kok, Gre. jadi tinggal pilih aja. Kamu mau gedein otot atau mau gedein masalah, dua-duanya bikin kurus, say. Tinggal kalian pilih mau yang mana. Mau dua-duanya boleh juga. Makin kurus ya. Makin kurus gini nanti kalian ya kan. Kalau aku sih yang penting buat kalian gitu ya, kalian mau kurus, mau dibilang cabi, mau gemuk, yang penting kalian sehat, happy gitu kan. Happy itu yang paling penting. Karena kalau kita mendengarkan orang lain terus, ih kamu kok gemuk, ih kamu gitu, itu jadi insecure sendiri, pusing sendiri. Kalian gak happy, ujung-ujungnya salah diet, olahraganya juga salah mungkin, malah nanti kalian yang sakit. Yang Gitu. penting happy, yang penting kalian sehat, udah itu aja ya. Bersyukur intinya ya. kayak Bersyukur. gitu. Kalian yang tahu diri kalian seperti apa gitu. Jadi jangan dengerin omongan orang gitu. No. Oke, kalau gitu kita masih ada satu segmen lagi untuk kita deliver berita terhadap kalian ya. Gak ada, udah habis, mau pulang. Aku masih mau cerita loh, Nggak ini yang bisa. nonton nih. Udah 1 jam. Kita mau angkat itu, bukan angkat beban, jemuran. Iya. Ya udah kalau gitu kita dulu, ketemu udah di kering. episode berikutnya aja ya. Iya. Janji loh. Aku punya loh nih banyak berita untuk kalian nih. Kali ini fakta bukan mitos. Ini Kita ya, oke, harus oke. akhiri dulu karena udah sejam aja guys. Kalau kalian Jadi mau nggak angkat boleh beban, di satu lagi lah cerita. nggak boleh ya. Jemuran harus diangkat, udah hujan di Oke luar. lah kalau begitu ya, kalau begitu karena nggak boleh udah 1 jam, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Makanya kamu stay tune terus nih. Jangan kemana-mana, terus protokol kesehatannya juga harus dijaga terus ya, Iya, gitu, biar betul. sehat. Gitu. Udah kalau kayak gitu Kak Zita pamit undur diri. Aisyah Gre juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi, janji ya. Iya, jangan kemana-mana, pokoknya terus saksikan episode lain dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Indonesia. Bye-bye. Bye.